Ya, oke, kita mulai saja ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Masih belum bisa ketemu nih ya, masih online ya. Ya udah 2 minggu nih di kampus, masih belum ketemu juga. Ya nggak apa-apa. Malam ini sesuai schedule minggu lalu kita akan coba lihat jurnal dari masing-masing kelompok ya. Jadi rencana kita untuk apa namanya bikin sebuah project lah ya berdasarkan apa namanya jurnal, dataset, kemudian kita gunakan Orange gitu ya, itu tetap kita lakukan. Kita masih ada waktu 1, 2, 3 minggu lah ya, 4 minggu sama puasnya atau 5 minggu kalau dibikin tambahan 1 minggu gitu ya, masih cukup sama. Nah jadi kita butuh jurnal, kita butuh data setnya, dan kita butuh apa namanya orange-nya gitu ya. Oke, jadi nanti orange-nya, ya saya lihat orange ini banyak apa namanya yang kemarin kita bahas baru tentang naik bias ya, baru tentang naik bias. Nanti kita bisa coba sesuaikan dengan jurnal yang ada, atau nanti jurnalnya bisa kita tambahkan gitu ya. Nah, jadi di help-nya Orange ini sudah ada contoh-contoh yang bisa kita gunakan gitu ya. Nanti ibaratnya kita lihat jurnalnya dulu, saya perlu Anda apa namanya jurnal yang akan dipakai yang mana. Ya, kemudian nanti kita lihat apakah semua yang ada di jurnal bisa kita implementasikan di Orange-nya. Oke. Jadi kita akan acak aja kelompok mana yang akan presentasi pertama. Biasanya saya ngacaknya dari tanggal hari ini ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 11. Jadi kita coba random ya kelompok yang saya ambil dari first name biasanya ya. Dari first name, kemudian Mas Ahmad Saifuddin nggak masuk ya? Ada nggak Mas Ahmad Saifuddin? Seksi. Kita lihat aja absen nomor 11. Saya dapat Mas Arif Hendrawan. Ada nggak Mas Arif Hendrawan? Ada Mas Arif Hendrawan? Ada kelompoknya nggak Mas Arif? Ada ya? Oke, kita loncat 3 aja. Kita ketemu Mbak Dwi Wulandari. Ada nggak Mbak Dwi Wulandari? Ada Mbak Dwi? Kelompoknya ada nggak? Kelompoknya Mbak Dwi ada nggak? Aku kelompoknya Dwi, Pak, tapi aku sendirian doang. Dwinya kelas pagi sama Alia juga kelas pagi. Oke, Mbak Anidia udah siap jurnalnya belum? Udah, tapi yang terakhir itu jurnalnya ada di Alia, tapi Alianya kerja jadi nggak balas chatnya. Aku nggak ada, nggak nyimpen filenya. Belum ada berarti jurnalnya? Iya, berarti belum. Oh. Ya, oke lah. Siapa tadi? Dwi ya? Ani, ya, ini dia Dwi. Wulandari ya. Ya, kita loncat aja ke Fitri. Ada nggak Fitri? Fitri Dekasari ada nggak? Ada Mbak Fitri? Ada kelompoknya Mbak Fitri nggak? Fitri Dekasari? Ya, kita oke, kita loncat aja lagi. Pak Juaryadi, ada nggak Pak Juaryadi? Ada Pak Juaryadi? Sudah absen? Kelompoknya Pak Juaryadi siapa? Halo? Kita loncat aja lagi. Lestiawati D24. Nah, ya, Lestiawati, ada nggak Lestiawati? Ada nggak kelompoknya Mbak Lesti?
Masih belum nyangkut juga ya. Ya, kita coba lagi, loncat 3 lagi, dapat tadi siapa terakhir? 25 ya, 26. Ada Nia nggak Nia? Nia Milenia Utami. Ada Mbak Mia? Kelompoknya Mbak Mia ada? Nggak ada ya? Oke, lompat aja. Kita ketemu sama siapa ini? 1, 2, 3. Muhammad Agustiansah. Ya. Mas Iya, Pak. Agus. Kelompoknya siapa Mas Agus? Belum ada apa kayaknya. Nah, serius? Sekarang sama Kurnia, Pak. Sama Kurnia? Iya. Oke, udah ada jurnal belum? Belum, Pak. Saya baru masuk kelompoknya hari ini, Pak. Oke, Ya, kelompoknya paling nanti saya cari. oke deh. Kurnianya ada nggak Kurnia? Kurnia siapa ya? Kurnia Syahidah. Iya, benar, Pak. Wah, Kurnia Syahidah udah ada jurnal belum? Kemarin udah ada Pak, tapi belum sesuai sama yang Bapak mau. Oke, berarti nyari lagi. Iya, Oke, deh. maaf ya Pak. Iya, oke. Tambah 3 lagi, kita ketemu Mbak Nur Asyah. Ada Mbak Nur Asyah? Ada nih, Mbak Nur Asyah nih. Iya Pak, ada Pak. Kelompoknya siapa Mbak Nur Asyah? Ferry sama Messi Pak. Oke, udah siap jurnalnya? Jurnalnya udah ada, tapi nggak tahu sih. Nggak Udah. apa-apa. Kenapa Pak? Ditampilin aja, ditampilin. Iya Pak ya. Oke, jadi nanti ya, oke, saya ini ya, saya lepas ininya, stop presenting. Silakan siapa yang mau present. Kelompoknya Mbak Nur Asyah siapa aja? Ferry sama Messi Pak. Ferry-nya ada tadi ya? Ya, Ferry sama Messi. Ada, Pak. Bisa bantu-bantu nanti. Ferry, Messi-nya ada Messi. Ada ya? Oke. Ya, oke, silakan di WA kelompoknya siapa aja. Siapa tadi? Lupa. Nur Asia ya? Nur Asia. Jadi kelompok siapa aja Mbak Nur Asia? Nur Asia. Messi Indriani. Siapa? Messi sama Ferry Pak. Messi sama Ferry. Ferry. Silakan ditampilkan apakah namanya jurnalnya. Di present now, dipresentasikan jurnalnya. Nanti kita lihat jurnalnya pakai algoritma apa, implement di mana. Oke, Mas Ferry ya. Ya, bisa ya. Oke, Mas Ferry. Bisa digedein Mas Ferry? Bisa, Pak. Ya. Mama. Oke. Ya, gedein lagi. Oh, dari saya. Ya, silakan Mas Ferry dan kelompoknya. Ya, mulai Mas Ferry. Silakan dimulai. Dibaca aja. Suaranya nggak kedengeran suaranya. Iya, Pak. Oh, belum mulai. Belum, Pak, belum. Oh. Atau Nih. coba di WA juga ke saya ininya. Oh, iya, Pak, iya, Pak. Namanya dari Ini dibaca aja, Pak. ya dijelasin. Coba di ini juga di apa namanya di WA ininya jurnalnya biar saya bisa baca lebih cepat juga.
Ini Pak, ini jurnal pertamanya bertema Ya, silakan. ini bertema kemacetan. Kemacetan yang terjadi di wilayah Jakarta. Mm-mm. Oke, dari mana, kampus mana? Itu pasca sarjana ya? Iya Pak, Pak Eko Indrajit itu, Ricardo Eko Indrajit. pasca sarjana STMIK Nusa Mandiri Jakarta. Mm-mm. Ya, coba abstraknya dibaca, abstraknya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akurasi algoritma C45 dalam mendeteksi kemacetan yang paling sering terjadi di Jakarta. Penulis mencoba menawarkan strategi menangani kemacetan di Jakarta dengan konsep Business Intelligence atau BI. Jurnal ini menawarkan model penerapan angkot sekolah online berbasis BI dengan metode CRISP-DM, algoritma E-star itu namanya, E-star. E-star, TSP, BAB itu BAB Pak. Hmm. Penelitian ini memakai populasi dan sampel sebanyak 50 responden. 50. Hasil penelitian, iya Pak, 50. Hasil penelitian 1. Analisis C45 ditemukan bahwa kemacetan terjadi pagi dan siang, jam 7 sampai 8. Nilai paling besar adalah Jakarta Timur, jam 7 WIB, panjang kemacetan 10,45 km. Kemudian hasil statistik yang mengendarai kendaraan pribadi 9 kali lebih banyak daripada kendaraan umum. Terjadi kemacetan waktu pagi jam 7 sampai 8, WIB dan sore jam 17 atau jam 5. Panjang kemacetan 10,45 km dengan tingkat akurasi tersebar di beberapa titik kemacetan Jalan Raya Jakarta Timur. Yang kedua, penggunaan algoritma E-star dalam mencari rute terpendek efisien digunakan. Yang ketiga, penerapan angkot sekolah online menggunakan metode TSP BAB dalam minimalisir biaya perjalanan menjemput siswa serta mengurangi macet, mengurangi kecelakaan, mengurangi waktu keterlambatan siswa, minimalisir ongkos perjalanan. Saran yang diberikan yaitu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menangani kemacetan di Jakarta secara efisien, aman, dan transparan. Ya. Oke, coba ada tabel-tabelnya nggak? Tabel penelitian, tabel uji cobanya. Nah, itu hasil dari pembahasan. Oke, tesnya, coba naik lagi tadi. Dia pakai apa? Pakai rapid miner ya? Coba naik dikit lagi. Nah, itu. Evaluation. Apa katanya? Iya, pakai rapid miner dia. Ya, coba turun ke bawah. Ada nggak? Oh, itu dia ya. Oke, decision tree ya. Oke, coba lihat ininya, data understanding-nya, Mas. Coba naik lagi dikit deh, naik lagi dikit. Dikit lagi. Di nomor satunya apa? Nomor 1. Business understanding. Oke, jelasin dari 1 sampai 5 coba. Dari business understanding-nya dibaca aja. Yang pertama, business understanding. Kemacetan sangat penting untuk segera diselesaikan. Data survei 50 responden Juni 2017, 100% menyatakan kemacetan di Jakarta penting diatasi secepatnya dan setuju dengan adanya kendaraan jemputan berbasis internet. Adapun usia mereka berkisar 21 sampai 22 tahun dengan profesi dominan sebagai staf kantor. Mereka menyatakan kemacetan di Jakarta penting untuk diatasi secepatnya dan mereka juga setuju dengan adanya kendaraan jemputan anak sekolah berbasis internet. Ya,
Oke, itu business understanding-nya. Ya, data understanding-nya gimana? Data understanding-nya, dalam penelitian ini penulis membuat dataset prediksi kemacetan dari pengamatan Google Maps selama 1 bulan dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2017. Data yang penulis ambil adalah data kemacetan yang sering terjadi setiap hari dari jam 6 dan 7 WIB. Berkategori pagi ketika anak sekolah berangkat ke sekolah, lalu jam 8 berkategori siang ketika pegawai kantor bergegas ke kantor atau ada yang terlambat ke kantor. Jam 5 berkategori sore ketika pegawai kantor pulang. Setiap garis merah diukur dengan jarak M per kaki atau kilometer per mil. Sedangkan daerah yang diteliti yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Dari ratusan titik kemacetan, penulis mengambil sampel 14 titik kemacetan. Diambil secara acak untuk memprediksikan kemacetan yang akan terjadi dan paling sering mengalami kemacetan. Kemudian data tersebut diolah dengan algoritma data mining yang tersedia pada software RapidMiner versi 7,5. Oke, good. Ini bagus jurnalnya. Data preparation-nya gimana? Wih. Lanjut, Mas. Dalam penelitian ini dataset yang digunakan adalah dataset prediksi kemacetan sebagai berikut. Apa aja itu? Kolom-kolomnya, fil-filnya pecah. Nomor 1 apa itu? Nih Pak, bentar Pak, ada di Excel saya. Wah, udah siap ini mah ya. Oke. Nah ini Pak. Ya. Ya, oke. Itu ada berapa data? Cuma 14 ya? Ada 14 ya. Jelasin coba itu apa? Yang mengendarai apa? No apa? Kalau waktu itu jelas ya. Jumlahnya jumlah apa itu? Panjang itu apa? Apa ya Pak? Aduh saya juga kurang ngerti nih Pak. Baru nyalin ininya nih tadi. Ya sudah, coba lanjut ke jurnal. Itu example set. Oke, modeling. Menggunakan algoritma yang paling mudah dipahami pada proses data mining yaitu algoritma decision tree C45 yang berfungsi untuk mendapatkan pohon keputusan kelompok kemacetan berdasarkan banyaknya titik kemacetan di Jakarta dan panjangnya kemacetan di Jakarta. Proses modeling pada software RapidMiner versi 7,5 untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut. Ya, itu ada tuh hasilnya. Nggak perlu jelas tapi ya. Iya. Ya, oke. Langsung ke evaluasi Pak. Hmm. Evaluasinya, hasil pengujian dilakukan untuk mengetahui akurasi dari pohon keputusan algoritma klasifikasi decision tree C45. Kemacetan terparah berada di daerah Jakarta. Hasil di bawah merupakan hasil nilai akurasi yang telah dilakukan. Sebagai berikut. Nah, gedein itunya, gambar 6-nya gede. Bisa dibaca nggak? Itu nomor apa? Ini nomor. Ini lebih besar dari 2500. Itu itunya, pecahannya. Ya. Cuman ini pas saya kurang tahu nih cara bacanya. Itu decision tree-nya. Jadi bacanya itu, tapi kita ngeliat no-nya itu no yang mana ya? Itu split, jadi no itu dibagi dua, ada no yang lebih besar 2,5, ada no yang lebih kecil sama dengan 2500 ya. Kalau diambil yang lebih kecil, maka dia jawabannya adalah no. Tapi ini no-nya no macet ya. Coba lihat yang berdasarkan gambar yang di bawah gambar. Ini. Ya. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa kemacetan terjadi pada pagi dan siang hari
saat terjadinya jam masuk sekolah dan kantor sekitar jam 7 dan jam 8. Ya, itu hasil dari 14 data ya. Statistik. Ya, itu nilai probabilitasnya itu. Terus bawahnya lagi. Berdasarkan gambar 7 di atas, dapat dilihat bahwa hasil statistik yang diperoleh mengendarai kendaraan pribadi 9 lebih banyak daripada yang tidak mengendarai kendaraan pribadi. Terjadi kemacetan waktu pada pagi antara jam 7 sampai jam Ya. dan sore jam 5 dengan panjang kemacetan 10,45 km dengan tingkat akurasi kemacetan tersebar di beberapa titik kemacetan atau jalan raya yang ada di Jakarta Timur. Ya, deploymentnya. Deploymentnya, setelah hasil penelitian telah muncul, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi model dan mendapatkan akurasi data mining kemacetan. Maka hasil penelitian ini dapat segera diterapkan dalam aktivitas sehari-hari dalam menghindari jam dan lokasi kemacetan yang ada di Jakarta. Apabila kemacetan terjadi, maka masyarakat diwajibkan menggunakan transportasi umum, baik offline maupun online. A. Berdasarkan pantauan kemacetan pada Google Maps yang telah dianalisis menggunakan algoritma C45, kelompok ini dibagi menjadi 3, yaitu deteksi jam kemacetan, titik kemacetan di lokasi yang dapat dijangkau oleh Google Maps, dan jarak panjang kemacetan dari setiap lokasi kemacetan. Mengembangkan penelitian ini akan dibahas dalam B. Pencarian jalur terpendek dari halte ke sekolah menggunakan algoritma E-star dan Terus bawah lagi. Itu detailnya ya. Iya, Pak. Itu datanya. Ya, terus bawah lagi. Ya, itu udah masuk ke E-star-nya. E-star itu nyari jalur terpendek. Ya, berarti itu gabungin. Ya. Kesimpulan, Pak. Ya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Secara akurat setelah diuji menggunakan algoritma C45, ditemukan bahwa kemacetan terjadi pada pagi dan siang hari saat terjadinya jam masuk sekolah dan kantor sekitar jam 7 sampai jam 8. Nilai paling besar adalah Jakarta Timur. Ya, oke. Cukup kayaknya, Mas. Sudah, Pak. Cukup, Pak. Itu jurnalnya udah dikirim ke saya belum? Sudah, Pak. Sudah. Iya. Di apa? Di email berarti. Pernah di email apa di LMS? Pernah kirim? Pernah di email, Pak. Oke, coba. Yang email siapa, Masnya? Iya. Oke ya. Ya, cukup, Mas. Yang jurnal satunya lagi, Pak. Iya, coba lihat jurnal satunya lagi. Ini, Pak. Data mining klasifikasi penderita kanker payudara berdasarkan data dari University Medical Center menggunakan algoritma Naive Bayes. Oke, Naive Bayes ya. Dari mana nih? Dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Kalimantan Tengah ya. Ya. Mbak Siska, kenapa Mbak Siska? Ya, gimana? Ini berarti Naive Bayes. Ya, silakan. Data penderita kanker payudara dari University Medical Center merupakan data tentang pasien yang mengidap kanker payudara berdasarkan ciri-ciri tertentu. Data ini memiliki informasi yang berlimpah sehingga dapat dilakukan data mining dengan menggali informasi lebih dalam yang tentu saja bisa bermanfaat ke depannya. Kelas data sendiri terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas kambuh dan tidak kambuh. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu klasifikasi dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Naive Bayes adalah teknik prediksi dengan basis probabilistik sederhana yang berdasar pada implementasi aturan Bayes dengan asumsi independensi yang kuat pada fitur tools yang digunakan. Maaf, Pak, benar, Pak. Laptop saya lobet, Pak. Oke.
Lah, mati Nur. Laptop saya mati, Pak. Mati. Heeh. Aduh, pada bagus itu. Oke. Jadi nggak bisa presentasi lagi? Bisa presentasi nggak? Sebentar, Pak. Maaf Pak, sebentar ya Pak ya. Lagi di laptop yang satunya. Ya, ini saya buat jurnalnya pakai Rapid Manner juga ya. Ya, ini lumayan ini. Datanya berapa banyak ini? 286. Gitu. Ya, sekalian nunggu Mas Ferry. Saya liatin dulu. Ya, ini punyanya Mas Ferry yang tadi ya, jurnal yang tadi. Data mining untuk klasifikasi penderita kanker berdasarkan data dari ini datanya dari sini ya. Dia ngambil datanya dari University Medical Center gitu ya. Iya Oke. Pak. Udah siap lagi? Masnya dapat bisa dapat punya datanya nggak ini? Dikasih nggak datanya? Gimana Pak tadi Pak? Datanya ada nggak datanya? Punya datanya nggak data tentang ini? Ini udah langkah-langkahnya sudah sama seperti yang kita bahas ya. Dia pakai FISBM, ini business understanding-nya, ada pemahaman data ya, ada persiapan data. Dipakai rapid manner lagi ya, rapid manner lagi. Kemudian ya algoritmanya pakai naive Bayes ya. Dia pakai naive Bayes. Kemudian ini ya, ini ada age-nya, ada menopause, ada tumor size, ada inch apa ya, nodes, ada node cap, ada tempat ininya ya, tempat tumornya. Kemudian ada beberapa filmnya. Nah ini hasilnya ya, ini yang seperti yang saya berikan kepada Anda ini adalah algoritma dari naive Bayes gitu ya. Oke, ya dibanding yang pertama ini lebih ya, walaupun yang pertama pakai decision tree ya, Mas Ferry ya.
Ya, Mas Ferry sudah siap ininya? Kalau jurnal yang ini saya nggak ada datanya, Pak. Nggak ada datanya ya? Iya. Salah. Oke, ya tapi cukup lah ya. Saya udah lihat Masnya tadi tentang kemacetan, data kemacetan yang ngambil dari Google Maps, dan selanjutnya yang kedua juga sudah dilihat tentang humor ya. Nah, nanti kita lihat dah apa namanya, apa kita bisa dapat datasetnya di tempat yang lain ya. Oke, Mas Ferry. Iya, Pak. Ya, makasih ya. Iya, Ya, makasih juga, Pak. kita lanjut. Mas Ferry sama siapa tadi? Nur Asia sama Messi Indriani. Nur Asia. Messi-nya ada Messi. Messi-nya ada nggak Messi? Kayaknya masih kerja, Pak. Di kerja. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, kita lanjut ke Pak, Pak, ya, ya, ya. Pak, saya izin presentasi dulu Pak ya, nanti sebentar lagi kan saya mau berangkat kerja ini Pak. Boleh nggak Pak? Ini siapa? Ari Setiawan Pak. Siapa? Ari? Iya Pak. Ya, oke. Mas Ari kelompoknya siapa aja? Agus Rivaldi sama Siti Kopipa Pak. Cuma Oh, kayaknya Siti Siti Kopipa. Kopipa nggak ini, masih kerja kayaknya Pak. Oh, Iya, soalnya saya bentar lagi masuk sih Pak, makanya mau presentasi dulu sebentar lah. Nggak apa-apa kali Pak ya? boleh. Siapa Mas Agus ya? Sama Kopipa. Siti Kopipa. Ya, yang mau presentasi siapa? Saya Pak. Yang mau presentasi siapa? Saya Pak, Ari Setiawan. Oke. Ya, silakan Mas. Udah belum Pak? Sudah. Ini Pak, jurnalnya mirip mungkin sama si punya Ferry Pak untuk algoritmanya ini. Penerapan itu data apa? mining pada penjualan barang menggunakan metode knife bias klasifikasi. Miripnya di mana? Nah Pak, Miripnya di bagian mana? yang metodenya knife bias gitu Pak. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Kalau algoritma yang mirip ya nggak apa-apa. Iya. Jadi inti dari apa namanya jurnal ini, tadi saya barusan nyari Pak, soalnya untuk yang kemarin kan udah ada jurnal yang sebelumnya tentang prediksi stres sama yang satu lagi COVID-19 itu Pak. Cuma saya nyari datanya, terus untuk pengolahannya juga itu agak susah Pak. Makanya saya coba nyari-nyari lagi. Dan yang untuk ini saya juga sudah coba buat masukin ke Orange-nya Pak, buat latihan aja gitu Pak. Kurang tahu sih ini bener atau enggaknya. Ya ini untuk datasetnya ada 2 sih Pak saya bikin. Datasetnya berapa banyak? Datasetnya sih sedikit sih Pak. Mungkin belum dapat, nanti saya coba cari lagi. Cuma ini yang dataset yang dari dataset dari jurnalnya. Ini Pak, sama saya bikin data trainingnya juga Pak. Jadi saya masukin ke Orange tuh data training sama data testingnya Pak. Ini data trainingnya, ini untuk data testingnya Pak. Nah balik lagi ke jurnal. Jadi karena ini kan untuk apa ya? Abstrak ini kan perubahan perilaku konsumen terhadap perkembangan zaman. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha properti berinovasi supaya bisnis yang dijalankan tetap bertahan. Intinya kayak jurnal ini tuh melihat konsumen tuh yang dia jual tuh apa yang laku gitu Pak. Jadi dia nggak salah dalam memasukkan produk segmennya Pak. Jadi misalkan produknya dia laku di bagian yang satu, jadi dia nggak terlalu mikirin bagian yang lain Pak. Jadi fokus ke situ gitu Pak. Ya. Ini juga datasetnya saya ambil dari mana? Dari sini sih Pak, dari sininya. Saya coba buat latihan di situ, terus sama data testingnya nih yang ini Pak. Dan ini juga udah ada perhitungannya Pak. Jadi dia kalau misalkan barang itu laku tuh kayak dia restock gitu Pak. Kalau barang yang nggak laku dia nggak gitu Pak. Nah ini juga mirip tadi kayak punya si Ferry Pak, permodelan ininya pas dimasukin ke program. Nah saya mau jelasin lebih di sininya mungkin Pak ya. Nah di data ininya Pak, kan saya punya data Pak. Nah data table ini yang untuk
targetnya ya ini Pak, antara restock sama nggak restocknya Pak. Terus sama saya masukkan data testing juga, saya udah ambil data testingnya. Nah ini saya ambil contohnya 10 Pak dari yang tadi Pak. Terus sama saya masukin metode knife biasnya. Mana nih? Ya itu memang begitu aja. Iya Pak. Nah ini prediksinya Pak. Nah, antara yes dan no-nya tuh cuma yang hanya roster Pak. Yang karena dia kan terjual cuma 3 gitu Pak. Dari data itu. Terus saya coba buat tes dan skornya Pak. Nah di sini Pak, ini untuk hasilnya seperti ini Pak. Saya kurang tahu sih ini benar apa enggak, tapi kalau saya lihat jurnal yang di sini, mana ya? Yang di bagian bawah. Ya. Berapa hasilnya? Bentar Pak. Nah ini Pak, tingkat akurasi sebesar 97% Pak. Dan saya lihat di sini juga ya untuk tes dan skornya itu sekitar 0,9 gini Pak. Ini gimana Pak? Precisionnya berapa itu? 0,88 ya. Coba masnya klik yang cross validation deh. Enggak, yang tadi test and score. Itu ada yang sampling, kan ada yang cross validation tuh. Oh iya Pak. Nah itu Pak, masalahnya di sini Pak, kalau saya cross validation dia di sini ada sum ini Pak, kayak gini Pak. Bagaimana tuh Pak? Not be computed gitu Pak. Tapi di sini Oke, sum scores. Nanti coba dikecilin ininya, yang 20-nya, fold-nya dikecilin coba jadi 5. Oke, nah hilang ya. Itu terkait dengan banyaknya fold kayaknya. Fold itu kan pembagian dari data. Datanya ada berapa datanya? Datanya nggak banyak sih Pak, sekitar. Ya, coba datanya ada berapa? Itu kan 3, ada Pak. 23 ya. Iya Pak. Jadi kalau data 23 kita bagi fold-nya tadi kita fold-nya 20 kan? Kalau fold 20 ya nggak mungkin lah. Nggak Mungkin, Pak, ya. ada 2 gitu. Ya itu yang tadi kenapa error itu. Oh iya Karena Pak. datanya cuma 23, kita fold-nya 20, ya nggak bisa. Kalau kita fold 5 masih kebagi berapa gitu. Coba dibagi jadi 10 deh Mas, fold-nya. Masih belum error kan? Masih error. Error Pak. 10, tapi kalau 5 masih bisa ya? 5 masih bisa Pak. Oh, itu. Mungkin karena banyaknya data ya Pak ya, berpengaruh Pak. Iya, pembagian fold-nya. Kalau fold kan dibagi-bagi lagi. Ya, saya juga ini, iya. Saya Precision-nya juga kan precision-nya. Tadi coba lihat deh, precision-nya tadi kan sebelumnya 0,88. Ini Pak. Yang precision itu kan sekarang jadi 0,9. Iya. Naik kan? Nah itu masih enggak. Kalau dibandingkannya sama yang tadi, yang Mas posisi pertamanya Mas, yang random sampling tadi loh, kan yang pakai cross Sampling validation. Pak. Nah, kalau pakai itu kan coba lihat precisionnya berapa? 0,8 kan? Iya Pak. Karena menggunakan cross validation. Nanti saya jelasin ya itu cross validation. Ya, tapi ini datasetnya sedikit ya, cuma 23 ya. Iya Pak. Nanti cari di Kaggle yang lebih banyak, yang temanya agak-agak mirip ya, biar lebih representatif. Saya juga lihat yang tentang ini Pak, pembelajaran knife bias yang confusion gitu Pak. Dan saya masukin sih, saya kurang paham nih Pak ini. Ya, confusion kita nanti masuk nggak Pak ke sini Pak? Confusion coba itu kan ada yang atas kan ada predictive sama aktual ya. Iya Pak. Predictive itu kan ada no sama yes. Nah yang 41 itu berarti itu yang benernya tuh. Tapi kalau yang 9 itu yang error. Itu aktualnya no, predictive-nya yes. Jadi errornya 9 untuk yang aktual. Jadi yang diagonal itu yang bener Mas. Yang 49 sama 28 itu yang benernya. Iya Pak, paham Pak. Ya, jadi kesimpulannya ya ini Pak, penerapan metode knife bias classifier pada dataset penjualan barang mencapai tingkat optimasi sebesar lebih dari 65% berdasarkan hasil penelitian didapatkan oleh p-value sig nilai p-value sig 0,87
lebih besar 0,85, maka apa nih Pak, kurang jelas. Itu Maka HO hipotesis. diterima dan HA ditolak. Nilai T hitung dan T tabel. Nilai T hitung kurang minus Ya, itu statistik 0,24. aja. Itu statistik aja. Ya, tapi datanya kayaknya kurang ya. Iya Pak. Jadi nanti bisa cari lagi datanya nanti saya lihatin lah yang di Kebo. Satu lagi apa jurnalnya? Yang satu lagi prediksi Pak, cuma belum siap karena datasetnya agak susah ditemukannya Pak. Oke, nggak apa-apa. Jam berapa Mas? Ketiga ini. Iya Pak, masuk jam 10 Pak, saya siap-siap mulai. Siapa? Mas Agus sama satu lagi? Haris Setiawan. Mungkin Agus nanti mau ini kali Pak, dia Pak mau apa namanya, presentasi juga kali Pak. Nah, kan kelompoknya satu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Mbak Siti Hafifahnya ada? Mbak Siti Kofifahnya kayaknya belum pulang Pak. Oke deh. Ya sudah, sekarang kita udah coba-coba lah ya. Nggak apa-apa. Oke, makasih Mas Ari ya, Ari Setiawan. Iya Pak. Ya oke, next. Siapa yang bersedia untuk present jurnalnya? Daripada saya random, silakan saja mengajukan diri. Kelompoknya siapa? Mbak Linda, gimana? Udah ada jurnalnya? Mas Haris, Mas Agustiansah, Mbak Nabila, Mas Oscar, siapa yang mau presentasi? Singgi Suseno, Siska, Siti Hovifah. Ya, silakan. Siapa yang mau presentasi? Kita udah dapat 3 jurnal ya, 3 jurnal, 2 algoritma ya, decision tree sama naik bias ya. Aditya Irsa, sudah siap jurnalnya yang mau disampaikan di forum ini? Angelina, mana Angelina? Siapa terakhir? Terakhir itu siapa sih? Pak Siska gimana? Udah siap kelompoknya? Sementara ini belum, Pak. Belum. Ya, siapa yang udah siap kelompoknya? Silahkan. Nabila mana Mbak Nabila? Anamantika. Mbak Nabila udah siap, Mbak Nabila? Ini siapa yang ada chat? Ya, oke, Mas Ari. Kelompok siapa? Nur Holipah, kayaknya udah siap nih. Gimana? Ada yang mau presentasi malam ini?
Pak, kalau di handphone nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Siapa nih? Kenapa, Pak? Ya, silahkan, Mbak Nurholipah. Sebentar ya, Pak. Suaranya agak kenceng ya, agak kecil. Kelompoknya siapa aja, Mbak Nurholipah? Val, Pak. Hmm. Udah pernah di email ke saya ini? Penyadapan. Ini yang tentang apa nih? Spare part atau apa, Mbak? Oh, lupa. Untuk oke, strategi pemerintahan. Halo, halo, suaranya nggak ada. Halo. Ya, putus ya.
Ya, siapa lagi yang mau presentasi? Mbak Siska? Sudah siap Mbak Siska? Kita keluar ini. Hmm. Ya, silakan yang mau presentasi. Kelompok siapa? Halo guys, bagaimana guys? Selamat malam, Pak. Mbak Linda, ada? Siap? Ikan Linda udah di pagi, kalau di malam Linda nggak punya kelompok. Oke. Ya, Ya, bagaimana? Siapa yang udah siap? Bentar Pak sekarang. 29 ya. Bayu gimana Bayu? Bayu Rahma Fadila?
Pak, mau nanya Pak, Oh ya, silakan. Siapa nih? itu apa namanya? Itu ngebahas jurnalnya doang atau sama datasetnya dok? Datasetnya juga Pak. Ya, jurnalnya dulu lah. Tapi gara-gara Arik saya jadi nggak ini Pak, datasetnya. Kalau bahas jurnalnya aja nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa, jurnalnya aja dulu. Jurnalnya kan ada datanya tuh. Jadi di sana algoritmanya apa, implementasinya di mana gitu. Oh yaudah Pak, saya ini dulu. Nah, oke. Ya, yang lain juga ya nggak apa-apa. Tampilkan aja jurnalnya. Dia pakai algoritma apa gitu. Fitri Melati siapa itu? Fitri Melati ini siapa ya? Fitri Melati. Itu. Maaf Pak, itu saya Pak, salah email. Ayo guys, silakan siapa lagi yang mau? Ya, silakan Mas Oscar. Alhamdulillah ada juga. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya ngebahas ini Pak, ngebahas. Saya dari analisis data mining menggunakan algoritma K-means clustering untuk menentukan strategi marketing Pak. Ya, Cuman oke. kayaknya ini kurang lengkap Pak. Ya, kami buat strategi marketing segmentasi pelanggan ya, silakan gimana? Apa yang kurang lengkapnya? Buana ya? Iya Pak. Ya nggak apa-apa, sok coba. Ini ngebahas ini Pak, apa sih permasalahan dari apa sih online shop web store Pak? Oke. Kayak numpuknya stok sepatu gitu yang belum terjual gitu, kurang perhatiannya reseller.
Apa aja ininya atributnya? Atribut yang dipakai apa aja buat ininya? Nah itu tuh tadi tuh. Ini kan ada tabelnya tuh, tabel yang tadi coba. Apa tuh, Pak? Tabelnya mana sih? Kayak ada tabel. Nah itu coba gedein. Tipe sepatu, gitu. Iya, kayaknya kurang ini. Itu ada tanggal. Coba naik ke atas, Mas. Turun lagi, turun. Itu udah kelewatan. Di tempatnya di mana tuh e-commerce? Apa, Pak? Tempatnya di mana ini? Tempat Studi kasusnya. Hoip Store, toko Hoip Store. Oke, mana dia? Ya, coba turunin ke bawah. Ya, oke. Itu ada langkah-langkahnya ya. Iya, kayaknya. Ya, itu udah cukup lah itu. Pengumpulan data, preprocessing, modeling, evaluasi, validasi. Oke, lanjut. Ya, ini dia nih. Sample table, Whip Store. Ya. Jadi dia ngambil tanggal, tipe sepatu, warna, sama resellernya. Oke. Apa itu preprocessingnya apa aja? Apa, Pak? Enggak. Prosesnya apa aja? Yang B ini, yang di bawah apa aja? Langkah-langkahnya. Oke, itu transformasinya dibikin jadi ordinal ya. Ordinal apa nominal ya? Numerik. Oke, lanjut. Itu transformasi lagi, warna. Oke, ini hasilnya ya. Ya, karena cluster pakai distance dia ya. Kemin dia pakai distance. Berarti 3 nih ya, ada tipe sepatu, ada warna, sama reseller. Tapi tipe satunya kayak ordinal ini ya. Oke, lanjut Mas. Ini keminnya pakai apa dia? Yaitu rumus Euclidean distance-nya. Ya, lanjut. Ya, terus orang member juga ya. Ya, oke, hasilnya berapa cluster? Ada keterangan nggak berapa cluster? Nah, itu ada validasi cluster. Ya, dia pakai Davis Baldwin Index. Oke. Hasil pembahasan coba, Clusternya cuma 2 ya. Oke, cuma 2 cluster. Kategori dari clusternya dibahas nggak? Yang pertama, karakteristiknya seperti apa? Enggak, Pak, ini kayaknya kurang itu dia. Itu ada, nah itu hasil dicobanya tuh. Itu K1, K2. Ya, oke, ada nggak di pembahasan tipe pertama itu seperti ini karakteristiknya. Ini termasuk pertama ini yang unsupervised ya. Unsupervised. Oke lah. Ada lagi di yang terakhir, ada nggak kesimpulan? Kesimpulannya ada sih. Ya, coba lihat. Nah, itu 2 kan tuh tadi tuh, yang grafik tadi tuh. Yang grafik tadi tuh. Nah, itu tadi yang grafik mana yang grafik? Implikasi, kesimpulan mana? Naik lagi deh Mas. Ini dia nih tampilan 3 itu hasilnya 3 cluster itu, tapi jauh banget ya.
Ya, nanti bisa cari inilah Mas, cari datasetnya tempat lain. Tapi bicaranya tentang K-mean ya. K-mean tentang segmentasi. Tapi kalau yang ini kayaknya bukan segmentasi pelanggan ya. Dia lebih pada segmentasi produk ya Mas ya. Iya Pak, tapi emang bisa Pak kalau pakai dataset yang lain gitu. Nggak apa-apa, dari awal pernah saya sampaikan boleh. Jadi ibaratnya temanya dari jurnal, datasetnya dari tempat lain. Karena kita tidak bisa mendapatkan dataset dari jurnalnya gitu. Jadi jadi referensi aja. Jadi jurnalnya temanya apa, nanti datasetnya ambil tempat lain yang seide ya, tema lah seperti itu. Itu boleh, itu dari awal sudah saya sampaikan. Ya, clustering banyak juga dipakai ya. Ya itu detailnya. Itu berdasarkan pengolahan. Coba baca Mas yang nomor 1. Ini Pak, berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan atribut tanggal, tipe sepatu, warna, dan reseller menghasilkan 3 tipe sepatu yang diminati oleh konsumen. Dengan tipe sepatu Neo Advantage, Float Foam Swift, dan Benassi, serta menghasilkan satu reseller yang berpotensial dalam penjualan. Terus ya itunya gantung banget ya itunya. Iya Pak. Ya itu berarti ini segmentasi produk ya. Sama Iya. Ya, yang disegmentasi bukan pelanggannya ya. Mercu buana ini ya. Iya mercu buana tapi kurang ini. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kelompoknya siapa Mas Oscar? Ingat saya Putih Pak, Putih, Resti sama si Banyak amat, bertiga aja. Oh, bertiga ya? Iya. Gak usah banyak-banyak. Putih sama Resti Pak kayaknya. Putih saya sama Resti. Resti. Ada Putih sama Restinya. Kalau Putih ada Pak. Iya. Sudah terdengar Mbak Putih. Halo Mbak Putih. Ya, udah lumayan ini pakai repeat manner ya. Tadi datanya berapa? Dibahas nggak datanya ada berapa? Nggak terlalu banyak juga ya. Datanya ada ambil berapa? Berapa ribu? Berapa ratus? Ya, oke. Makasih Mas Oscar. Apa namanya? Sudah presentasi jurnalnya. Jadi kalau di sini kita punya kasus segmentasi produk yang laku sebenarnya. Ya, yang diambil tadi ada beberapa atribut. Ya, nanti tinggal cari dataset yang cepat aja ya. Ya, next siapa? Silakan yang mau presentasi. Biar kita lihat. Masih ada berapa orang? Ya, monggo silakan. Berikutnya siapa? Pak mau tanya. Siapa nih? Putih Pak. Ya, suaranya agak kecil Mbak. Oh, ya Pak maaf. Ya. Ya lagi ini. Pak mau tanya, ini kan kita nyari jurnal 2 kan Pak? Ya. Nah, yang ditampilin di orange itu dua-duanya atau salah satu aja? Dua-duanya juga nggak masalah menurutnya. Datasetnya bisa jadi perbandingan nanti. Kan dua dataset, 3 algoritma ya yang jadi ininya apa yang akan digunakannya gitu. Kan itu kan kerja kelompok kan bertiga kan, jadi bukan kerja seorang tapi kerja bertiga gitu. Jadi datasetnya ambil 2 referensi dari jurnal, kemudian nanti algoritmanya bisa dicoba nanti dibandingkan antara misalnya naik bias, decision tree, random forest atau yang lainnya. Dan nanti bisa kita adakan pre-processing, kemudian masuk ke modelingnya, kemudian nanti bisa optimasi ya, macam-macam deh
post validation atau apa gitu ya, apa namanya, untuk optimasi lah kalau saya bilang ya, untuk mentune hasil dari modelingnya ya, sehingga akurasinya tinggi dan tidak overfit gitu. Dari beberapa jurnal sebenarnya sudah bagus tadi, sudah lengkap langkah-langkahnya. Yang dari Kalimantan tadi yang tentang kanker Mas Ferry ya, itu lengkap ya, jadi bisa benar-benar dipraktekkan, tinggal nyari datasetnya aja gitu ya. Nanti datasetnya carinya mentah lah, jangan sudah jadi gitu ya. Jadi nanti ada proses pre-processing juga. Ya, silakan siapa lagi yang mau presentasi biar kita bisa lihat jurnal yang Pak, ya. Saya punya jurnal tapi saya belum dapat datasetnya. Boleh Iya, saya apa-apa. presentasiin, Pak? Oh iya, boleh, silakan. Nggak harus ya, kalau belum dapat nggak apa-apa ya, apa namanya, jurnalnya aja dulu supaya nanti kita lihat apa namanya, apa bagus, apa bagus banget gitu ya, apa biasa, apa kurang gitu. Silakan Mbak Kurnia. Ya, monggo. Clustering. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Oke, dari Universitas silakan Mbak di present. Singapura Bangsa Karawang. Karawang ya, Singapura Bangsa. Baru dengar. Silakan, integrasi metode clustering. Judulnya integrasi metode clustering dan klasifikasi untuk data numerik. Oke. Jadi di sini dia pakainya algoritma Cummins, CM4.5 dan F-bias. Perbandingan dibaca. Ya? Iya, Pak. Ya, oke, lanjut. Jadi dia kayak ngejelasin data gitu, Pak, karakteristik data. Ya, betul. Data understanding. Kemudian ininya mana? Atributnya mana? Data set atributnya yang dipakai apa aja? Ya. Itu cluster ya. Ya. Itu kan hasil cluster. Kemudian apa itu? Sebelahnya data mini klasifikasi. Yaitu yang menjelaskan. Terus ini metode penelitian pakai SDM ya. DM ya. Ya, itunya mana? Datanya mana? Di sini. Ini, Pak. Oke, nah itu tuh, coba lihat apa aja itu. Atribut penilaian kualitas biner. Sama tipe datanya numerik. Hasil biner. Hasil biner plus screening, tipe datanya numerik, atribut 2 sampai 7, hasil coba yang ini dulu Mbak, yang business understanding dulu deh, yang A-nya. Yang hasil pembahasan yang A-nya, business understanding itu. Ini Pak. Ya, coba dibaca. Pada tahap ini dilakukan pada pemahaman bisnis proses dari suatu sistem, yaitu penentuan tujuan proyek, menerjemahkan tujuan dan menyiapkan strategi untuk penyampaian tujuan. Akurasi merupakan kedekatan antara nilai yang diamati serta nilai referensi atau standar yang diterima. Nilai akurasi business understanding itu integrasi yang paragraf terakhir coba. Paragraf terakhir. Integrasi metode clustering dan klasifikasi dalam metode data mining bertujuan mendapatkan hasil akurasi yang besar sehingga dapat memenuhi standar yang diterima ataupun yang diinginkan, yaitu memiliki nilai akurasi dan presisi yang lebih besar dibandingkan dengan metode klasifikasi saja. Ya, coba data understanding-nya dia ngambil dari UCI ya, datanya ya. Iya, UCI Machine Learning Repository. Data yang digunakan
adalah dataset yang memiliki tipe numerik. Dataset yang dipergunakan adalah dataset yang memiliki nilai atribut adalah numerik. Mbaknya ke kolom keduanya, kolom kedua di atas. Ya, Yang oke. terdiri dari nilai integer dan real. Maka dataset yang dipilih adalah diabetic retinopathy Debrecen dataset. Diabetic retinopathy Debrecen dataset terdiri dari 20 atribut dan data sebanyak 1151 record. Tidak ada missing value dan didonasikan tanggal 3 November 2014. Tipe data numerik dipilih karena algoritma K-means mencapai performa terbaik dengan dataset numerik. Diabetik itu maksudnya apa, Mbak? Ini tentang penyakit. Saya belum, iya Pak. Image change dari image change. Ya, oke. Jadi ini kan ada cita digital ya. Mendeteksi diabetik retinopathy. Jadi ini searching aja lagi. Coba data preparationnya gimana? Itu atribut yang ada di datasetnya. Ya, coba Mbak yang data preparationnya. Yang C. Data preparation. Diabetic retinopathy Debrecen dataset memiliki 19 atribut dan 1 kelas output. Keseluruhan atribut bertipe data numerik. Keseluruhan data pada diabetic retinopathy Debrecen dataset akan digunakan. Ya, oke, modelingnya. Fase modeling akan dilakukan sesuai dengan framework metodologi penelitian yaitu pada fase modeling akan dibagi menjadi 4 buah percobaan, yaitu percobaan pertama adalah permodelan dengan menggunakan algoritma C4.5 untuk klasifikasinya. Percobaan kedua adalah permodelan menggunakan algoritma naive Bayes untuk klasifikasinya. Percobaan ketiga adalah integrasi clustering dan klasifikasi dengan algoritma clusteringnya adalah K-means dan untuk klasifikasinya memakai algoritma C4.5. Sedangkan percobaan keempat adalah integrasi clustering dengan klasifikasi dengan algoritma clusteringnya memakai K-means, sedangkan untuk klasifikasinya memakai algoritma naive Bayes. Modeling dilakukan dengan memanfaatkan tools WK.8. Oke. Dibacain step percobaannya nggak, Pak? Boleh. Percobaan pertama menerapkan klasifikasi decision tree dengan pengembangan C4.5. Dataset diabetic retinopathy Debrecen dimasukkan ke pre-process, lalu masuk ke classify dan pilih tree. Dan J4.8 dengan cross validation 10 volt. 10 volt. Percobaan kedua menerapkan klasifikasi teorema Bayes dengan pengembangan naive Bayes. Sama halnya dengan percobaan pertama, dataset diabetic retinopathy Debrecen dimasukkan ke proses lalu masuk ke classify dan pilih Bayes lalu naive Bayes dengan cross validation 10 volt. Ya, oke. Coba hasilnya gimana? Evaluasi. Ya itu. Itu kan berarti ada 4 percobaan ya? Iya, Pak. Yang pertama C45, percobaan kedua masih naik bias, percobaan ketiga digabung ya? Iya. K-mean sama klasifikasi C45, decision tree itu. Kemudian gabungan K-mean sama klasifikasi naive Bayes. Iya. Oke, gimana hasilnya? Evaluation. Hasilnya ada yang 100% ya? Tahapan evaluasi dilakukan setelah modeling. Evaluasi dilakukan dengan menghitung nilai akurasi, root mean, square error, RMSE, ROC, curve, dan waktu pembangunan model. Nilai akurasi dapat dihitung dengan menggunakan confusion metric pada tabel 2. Nilai akurasi. Tabel confusionnya gimana? Coba. Ya, coba lihat. Turun lagi. Itu baru rumusnya. Hasilnya mana?
hasil dari Oke. proses metrik di kolom 2. Ini Itu rumus itu rumus baru RMS. sampai situ, Pak. Nah, coba turun lagi itu evaluasinya. Tabel evaluasi. Operasi dalam. Ya, deployment-nya gimana? Tahap terakhir dari metodologi CRISP DM adalah tahap deployment. Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan laporan hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Laporan akhir mengenai pengetahuan yang didapat. Hasil analisis yang sudah dilakukan dan telah dilakukan evaluasi. Oke, Maka didapat kesimpulannya, Mbak. 4 percobaan telah dilakukan dalam penelitian ini, yaitu percobaan pertama dan kedua hanya menggunakan teknik klasifikasi dan percobaan ketiga dan keempat menggunakan teknik integrasi antara clustering dan klasifikasi. Dataset yang dipakai adalah dataset diabetik retinopati Debrecen yang semua datanya bernilai numerik kecuali atribut kelas. Peningkatan yang terjadi setelah dilakukan integrasi metode klasifikasi dan clustering untuk data numerik dengan menggunakan algoritma K4.5 dan MapReduce untuk metode klasifikasi dan algoritma K-means untuk metode clustering berhasil dengan baik terbukti bahwa nilai operasi waktu yang digunakan untuk membangun model RMSE dan ROC curve mengalami peningkatan yaitu sebesar 50% lebih. Peningkatan nilai akurasi ROC dan penurunan RMSE dikarenakan ketepatan klasifikasi ke dalam kelas yang dituju sehingga kesalahannya berkurang. Ya, oke. Ini dari UGM ya, dari Karawang. Jadi jurnalnya jurnal Karawang. UGM ya. Udah, coba naikin ke atas, Bu. Ya, di sini integrasi metode clustering dan klasifikasi untuk data numerik. Ya, nanti di sini ada perbandingan 4 algoritma ya. Ada yang pure klasifikasi ya, merit bias, pure decision tree, K45, gabungan K-mean naik bias, gabungan K-mean sama. Ya, di sini dia pakai WK ya, Mbak. Iya, Pak. Iya. Boleh stop sharing, Pak? Ya, boleh. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, di situ ada atribut tentang diabetik tadi ya. Harus di searching lagi itu tentang apa. 19 atribut, satu kelas ya. Ya, langkah-langkahnya nanti di situ ada RMSE salah satunya buat ngecek akurasinya, cuma itu error ya, menghitung error. Root mean square error. Ya, oke, makasih Mbak Kurnia. Oke, ada lagi yang mau presentasi? Pak, nama kelompok saya nggak disebutin, Pak. Siapa aja kelompoknya? Ayu Rahma sama Muhammad Agustiansyah, Pak. Oke. Ayu Rahma. Iya, Pak. Ya, oke. Kesulitannya Mbak Kurnia, bingungnya di mana, pusingnya di mana? Nyari datasetnya apa? Iya Pak, nyari datasetnya. Mungkin karena saya belum melihat datasetnya seperti apa, jadi belum kebayang gitu Pak. Oke deh ya. Minggu depan bisa kita mulai. Ya, yang lain bagaimana? Berarti Mas Agus tadi Mas Ari ya, Mbak Nindya, Mbak Ayu, Mas Ferry, Mbak Kurnia, Linda, Pagi, Nova Robi itu sama siapa? Mas Noval, Nabila ya. Mbak Siska sama siapa kelompoknya Mbak Siska? Mau coba sih, Pak. Ya, silahkan masih ada waktu nih, 15 menit lagi. Kita lihat tentang apa jurnalnya.
Dua ya sistem. Ya, silakan dimulai. Gimana Mas Siska? Halo? Di share presentation-nya, present now. Bisa terlihat nggak, Pak? Belum. Maaf, Pak, bentar ya, Pak. Lagi ngeheng. Ya, ditungguin. Pak, Ya, siapa nih? ini saya Ferry, Pak. Ya. Tadi kan saya udah barusan nyari nih, Pak, dataset buat yang jurnal kedua tadi yang tentang kanker payudara. Terus? Ini tapi banyak banget gitu, Pak. Ke kolomnya itu ada 32, itu nggak apa-apa, Pak? Ya, nggak apa-apa. 30 itu masih sedikit, Mas. Dikit itu ya? Sedikit itu. Ada yang sampai ratusan, sampai ribuan juga ada. Domain image itu banyak banget.
Kalau ke samping itu kolom kan Pak? Kalau yang kolom itu yang kolom yang atas kolom. Iya ya. Kalau yang baris itu datanya, instannya namanya. Iya, kalau datanya mah ada. Coba ditampilin deh, saya mau lihat. Formatnya apa? Tipe datanya apa? CSV apa? Iya Pak, CSV Pak. Ya. Gimana? Mau ditampilin atau tidak? Mbak Siska, apa kabar Mbak Siska? Bapak maaf, laptopnya hang nih Pak. Laptopnya nggak. Keren Nggak kemana? bisa keluar. Ya nggak apa-apa juga. Ya kayaknya minggu depan bisa. Ya silakan. Gimana? Siapa nih? Saya mau coba nampilin jurnal, Pak. Kelompok siapa, Mas Nova? Sama Nabila, sama Nurholipah, Pak. Nurholipah yang tadi ya? Ya, itu coba, tadi. Silakan. Pak. Monggo, Ya, tunggu. silakan. Tunggu ya, Pak. Dulu. Share screen di HP ya, Pak? Ya. Kelihatan nggak, Pak? Muncul nggak? Muncul. Ini, Pak, jurnalnya. Prediksi penjualan web paper menggunakan algoritma C4J5. Oke. Di sini jurnal ini mencari yang sering menggunakan web paper
Wallpaper dinding rumah atau kertas dinding merupakan hiasan dinding dengan bermacam motif dan warna. Kertas dinding menggunakan untuk mengubah penampilan suatu ruang agar semakin cantik dan memiliki nilai tambah. Dinding rumah yang polos cenderung membuat penghuni rumah merasa bosan karena tampilan dinding yang menonton. Untuk itu, memiliki inisiatif mendesain dinding rumah dengan wallpaper menjadi suatu ide yang harus dicoba. Mewarnai dinding rumah dengan wallpaper memang bisa menambah kesan yang indah pada suatu ruangan, sehingga Atributnya apa aja, Mas? Atributnya. iya, Atributnya apa aja atributnya? Feel-nya. Coba mana yang ada itunya ya, ada tabelnya, coba atributnya apa aja? ini Pak, Ya itu coba digedein. Ada berapa atributnya? ada 1, 2, 3, 4, ada 7 Pak. Oke, apa aja itu? Yang nomor 2 Ada harga ada ya? harga, ukuran, jumlah Harga. motif, Apa tadi yang ketiga? jumlah motif, Jumlah motif. kualitas bahan, Ah, warna, sama yang minat. Sedikit apa banyak. Berarti yang di clustering apa? Ini clustering apa sih? Clustering kan ya? Ini pakai decision tree kayaknya Pak. Oke, klasifikasi. Iya, Klasifikasi. Kalau klasifikasi kan dia berarti ada outputnya. Outputnya apa? Minat ya? di sini ada yang Targetnya apa? Outputnya apa dia? kurang tahu juga Pak. Itu tuh dari tabel yang tadi itu ada yang tabel terakhir itu apa? Kolom terakhir apa? Minat, ada yang Minat. sedikit, ada yang banyak. Nah, itu berarti itu outputnya. Ya, hasilnya gimana hasilnya? Yang ini Pak. Ya, itu nilai entropi. Iya, Oke, decision tree-nya mana decision tree? ini Pak. Ya, mana hasilnya? Ya itu. Berarti apa yang paling atas itu? Jumlah motif, Berarti jumlah motif. banyak apa sedikitnya. Decision tree cuma itu doang? Iya, Yang berpengaruh jumlah motif, sama sedikit. sedikit itu value-nya. Iya, Oke, value dari kelas ya. Kesimpulannya mana kesimpulannya? ini Pak. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembelian wallpaper dengan menggunakan metode data mining, khususnya algoritma C4.5 akan bermanfaat sekali dalam proses pengambilan keputusan dalam pembelian wallpaper. Yang menjadi faktor tertinggi yang mempengaruhi penjualan adalah faktor jumlah motif wallpaper Pak, motifnya. Cuma Faktor- satu doang ya? Cuma satu atribut Iya, Pak. yang berpengaruh ya? Iya, Tidak ada level 2-nya ya? iya cuma yang minat apa enggaknya. Iya. Klasifikasi itu kan mencari atribut mana yang berpengaruh, dia begini decision tree. Jadi kalau di situ kan dilihat apa tadi yang berpengaruh, jumlah motif ya. Iya, jumlah motif. Dari jumlah motifnya, kemudian nanti apa namanya outputnya apa gitu ya. Iya. Datasetnya udah ada datasetnya. Ini datasetnya ini kali Pak, apa bukan? Saya kurang tahu juga sih. Iya itu dataset tapi cuma ada berapa? Cuma Ada 30 doang Pak. ya kurang lah 30. Ya sebenarnya nanti kalau misalnya mentok-mentok bisa aja nanti kita bikin generate sendiri gitu ya. Iya Pak. Ya, bisa generate sendiri berapa banyak ya, ibaratnya kalau mentok di Kaggle-nya nggak dapat kita generate sendiri aja datasetnya ya, walaupun nanti hasilnya random ya nggak masalah juga ya. Ada fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengenerate dataset gitu ya. Kita bisa tentukan apa namanya berapa banyak atributnya ya, seperti itu ya. Oke, kayaknya belum pada siap ini, bagaimana? Terima kasih Mas Noval. Iya Pak, sama-sama Pak.
Oke. Udah jam 10 ya? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, ada yang mau masalahnya di mana gitu ya? Feedbacknya, kesulitan dan nyari datasetnya atau kesulitan mencari. Kayaknya kalau jurnal kan udah ya, sudah ada tugas review jurnal juga ya. Jadi harusnya tinggal present aja menjelaskan. Oke guys. Pak, Ya. itu kan saya belum nemu nih datasetnya. Ya. Itu saya cari di Kaggle dengan kata kunci jurnal saya atau kata kunci Datasetnya, tema datasetnya. Oke, Temanya Pak. tentang apa? Klasifikasi metode numerik. Bahwa itu memang bisa general ya. Biasanya di temanya Mbak, temanya tentang apa? Kalau itu tadi tentang apa? Penyakit apa? Judul dataset itu apa? Bisa dari ya. Diabetik ya kalau salah tadi. Iya. Dari situ aja. Nanti kan sebenarnya dia datanya image ya, kemudian dari data image itu kemudian dicoba ada ada 3 algoritma ya, 4 varian jadi digabung-gabung gitu. Jadi keywordnya bisa dari ininya aja, dari temanya tentang apa gitu. Jadi ini datanya tentang kanker gitu, jadi nanti kasih aja kanker gitu. Ya, jadi minggu depan kita bahas dataset lah ya. Sepertinya masih banyak yang bingung. Ya, ada lagi yang mau komentar? Silakan. Atau dicukupkan saja di jam 10. Gimana? Saya mau nanya. Ya, silakan. Ya, kita kan nyari datasetnya. Ya. Nah, minimum datasetnya itu berapa, Pak? Dataset itu Paling minimum. Paling minimum ya. Kalau di Kaggle ya sebenarnya kalau buat nyari pola ya, kalau orang ada beberapa rujukan kalau ada ngomong populasi ya. Ketika kita bisa ambil populasi, kemudian kalau nggak bisa ambil populasi ada sampling namanya. Kalau di sampling nanti ada rumusnya gitu ya. Ada yang 5%, ada yang 10% gitu ya. Biasanya minimalnya lebih kepada 400, tapi itu sebenarnya kalau di sampling ya. Tapi kalau misalnya datasetnya bisa benar-benar banyak ya, sebenarnya mau datanya 10.000 mau buat datanya banyak nggak masalah. Kalau pertanyaannya minimum ya, kalau minimum mungkin saya bilang ya 1.000 lah, 1.000 data, 1.000 instan gitu ya. 1.000 baris gitu ya. Kayak gitu Mbak Putri. Kalau dataset, kalau ngomongin dataset sebenarnya ketika data setnya semakin banyak banget gitu ya, ada satu jurnal yang mengatakan ketika jumlah data setnya sangat-sangat banyak, maka nanti tidak ada pengaruh di algoritmanya. Maksudnya algoritma apapun nanti hasilnya sama gitu ya. Mendekati lah, tidak sama. Tapi kalau terkendala dengan jumlah dataset, maka penggunaan algoritma akan berpengaruh gitu. Ada satu jurnal yang mengatakan seperti itu gitu. Jadi kalau pertanyaannya minimal berapa, mungkin saya bisa bilang ya 1.000 lah, dari 1.000 instan, 1.000 baris. Tapi kalau bisa lebih, misalnya Pak saya dapat yang 5.000 ya bagus gitu. Jadi kita bisa lebih banyak mendapatkan pola di situ. Datanya bisa lebih bagus lah ininya, akurasinya gitu. Ya, cukup menjawab Mbak Putih? Tapi Pak, ini kan tugas Bapak ini, misalkan kita dapat datasetnya cuma 100 gitu, itu nggak apa-apa atau 100 kayaknya kurang kok 100. Kurang ya? Oke deh Pak. 100 kurang, kesian nanti akurasinya nggak bagus. Oke Pak, thank you Ya. Pak. Kalau 500 Pak? 500 dengan lah, ini siapa? Dari 500 ya nanti kita bisa main cross validation lah, kita bisa main cross validation. 500 masih sedang lah. Biasanya kalau di sampling 400-an sih. Kalau yang datanya data survei ya, populasi 60.000 itu ya, mereka sensornya 400-an. 400 sampai 500. Kalau itu berdasarkan survei
kita sampling ambil data, ada satu metode ya, jadi sampling itu bisa mewakili populasi gitu. Tapi kalau nggak ada masalah dengan sampling ya ambil aja semua gitu. Nah, walaupun nanti kalau klasifikasi ada yang harus datanya distributifnya sama gitu ya, seperti data iris itu ambil 150, kemudian masing-masing kelas itu diambil 50. Nah, jadi itu juga ada proses seperti itu ya. Jadi ada distribusi yang sama di antara kelasnya. Ada yang teori seperti itu. Ya, jadi bisa pakai. Jadi nanti ada metode itu sendiri ketika datanya tidak balance seperti itu ya. Ada caranya. Bagaimana bikin data supaya balance. Ya, oke, itu Mas Ferry. Ada lagi yang mau bertanya? Kita udah mulai sampai akhir kuliahnya, harus sudah mulai coba-coba dataset, kemudian ada preprosesinya, aspek visualisasi, kemudian modeling, kemudian turn up dari. Kalau enaknya kita memang mulai dari datasetnya ya. Nanti dataset kemudian ada masalah banyak, apapun ya bisa nanti kita coba, kemudian kita googling kalau masalah seperti ini seperti apa gitu. Kita itu istilahnya masih di preprocessing lah, persiapan data sebelum kepada modeling gitu. Nanti di modelingnya kita bisa pakai beberapa algoritma ya, memang enaknya ditunjukkan ya, tapi saya pengen lihat jurnalnya dulu gitu. Jadi kalau jurnal sudah nanti ada gambaran, bisa dipakai di mana saja, kemudian Anda bisa di datasetnya. Nanti tadi siapa tadi yang sudah coba memperlihatkan? Mas Ari ya, Mas Ari bisa ngeliatin seperti itu. Tadi sebenarnya sudah coba cross validation juga ya, naik tadi akurasinya ya. Ya, jadi saya pengennya jurnal jadi satu rujukan. Nanti kan ada beberapa yang sudah lengkap ya, sudah ada pakemnya, sudah ada langkah-langkahnya gitu. Kemudian nanti datasetnya mengikuti saja. Minggu depan apa bisa offline ya? Bisa nggak kita offline minggu depan? Atau sebagian offline gitu supaya bisa langsung diskusi. Gimana guys? Boleh Pak, offline Pak. Iya. Minggu depan offline ya, sebagian ya. Oke Pak. Ya. Oke. Ya, ini saya minggu depan sebagian offline. Ya, oke, untuk malam ini cukup ya. Beberapa sudah presentasi ya. Gak usah takut presentasi ya, nggak bakal ditanya-tanya macam-macam lah ya. Tadi sudah siapa saja? Mas Ferry, Mas Ari, Mas Oscar, kemudian Mbak Kurnia ya, sama Mas Tova ya, terakhir ya. Sudah berapa orang? Ya, oke. Cukup ya malam ini? Cukup Pak. Cukup ya. Cukup Pak. Ya, oke. Minggu depan bagian